Hai guys, welcome back to my YouTube channel Desi Cahyani Lari. Oke guys, welcome to the Kala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif. Jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian nih tentang kepribadian seseorang yaitu introvert. Nah, jadi sebelum ke videonya, seperti biasa kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa membedakan yang mana introvert, extrovert, dan ambivert. Oke? Oke guys, jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini kepribadiannya itu nggak sama. Jadi ada orang yang tipe introvert, kemudian ada orang yang tipe extrovert, dan ada orang yang tipe ambivert. Nah, untuk tipe orang yang introvert itu orang-orang yang mendapatkan energi ketika dia itu menyendiri atau diam di suasana yang nggak mengusik ketenangannya. Jadi dia itu benar-benar orang yang pendiam, tenang, dan introspektif. Kemudian untuk tipe orang yang extrovert, jadi orang-orang yang mendapatkan energi atau semangat dalam hidupnya ketika dia berada di keramaian atau bertemu dengan orang banyak. Jadi itu adalah tipe orang extrovert. Nah, sedangkan tipe orang ambivert adalah orang yang memiliki kepribadian 50-50. Jadi terkadang dia itu seperti orang introvert, tapi terkadang juga dia seperti orang extrovert. Jadi dia tidak sepenuhnya dari kedua kepribadian itu. Jadi setengah introvert, setengah extrovert, oke? Tapi di video kali ini aku bakal membahas tentang orang introvert karena aku juga seorang yang seperti itu. Jadi terkadang aku memiliki sifat seperti itu, tapi kadang aku juga orang yang seperti extrovert. Jadi aku tipe ambivert gitu ya. Jadi kenapa aku bisa buat video ini? Karena itu aku rasakan juga. Jadi kalian kalau memiliki hal yang sama dengan aku, kalian bisa tonton video ini dan kalian bisa cek apakah kalian itu benar-benar pure seorang yang introvert atau kalian itu seorang yang ambivert. Itu campuran dari keduanya, oke? Oke guys, jadi di sini aku bakal ngasih penekanan ke kalian bahwa orang introvert itu berbeda dengan orang pemalu dan orang yang memiliki gangguan cemas sosial. Kenapa? Karena orang introvert itu sebenarnya bisa berinteraksi dengan banyak orang. Tetapi setelah mereka itu berinteraksi dengan banyak orang, mereka itu membutuhkan waktu untuk menyendiri, untuk mengembalikan seluruh energi yang telah ia keluarkan ketika bertemu dengan banyak orang. Karena orang introvert ketika bertemu dengan banyak orang, dia itu memiliki perasaan cemas yang sangat berlebihan, yang itu membuat dia itu takut untuk melakukan segala sesuatu. Pokoknya dia tuh takut salah gitu. Jadi itu bener-bener yang aku rasain guys. Ketika aku kumpul dengan banyak orang, jadi aku bener-bener memikirkan dua kali apa yang aku lakukan. Aku gak mau membuat kesalahan ke banyak orang yang baru aku kenal gitu. Jadi emang bener-bener ngeluarin tenaga untuk berpikir apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibicarakan supaya nggak membuat kesalahan di saat orang ramai dan orang banyak gitu. Jadi bener-bener menguras energi dan tenaga. Orang introvert itu ada tipe-tipenya guys. Jadi ada 4 tipe orang introvert. Yang pertama ada tipe sosial, kemudian yang kedua ada tipe pemikir, kemudian yang ketiga ada tipe pencemas, dan yang terakhir adalah tipe pengendali. Nah, untuk tipe sosial sendiri itu adalah orang-orang introvert yang lebih suka untuk sendiri. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan dia lebih nyaman ketika sendirian, seperti kayak main laptop, kemudian baca buku, pokoknya segala sesuatu yang membuat dia happy itu dia lakukan sendirian tanpa ada banyak orang. Tapi juga tipe sosial ini kadang dia suka berkumpul, tapi kumpulnya tidak dengan banyak orang, hanya dengan orang-orang tertentu kayak keluarganya atau teman dekatnya atau sahabat-sahabatnya. Jadi ketika orang introvert berkumpul dengan ketiga orang ini gitu ya, mereka itu benar-benar ngerasain kenyamanan, ketenangan, kehangatan di dalam perkumpulan itu. Jadi benar-benar orang yang deket banget dengan si orang introvert ini. Tipe kedua guys, yaitu tipe pemikir. Nah, jadi orang introvert dengan tipe pemikir ini biasanya orang-orang yang suka menganalisa, kemudian suka berimajinasi. Karena dengan berimajinasi, orang introvert itu akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Dan juga orang introvert dengan tipe pemikir ini biasanya mereka memikirkan hal-hal sepele yang kemungkinan untuk terjadi di hidupnya itu kecil atau tidak mungkin. Nah, ini juga terjadi di aku guys.
sifat aku seperti itu guys. Aku kadang-kadang merasa lelah sendiri, capek sendiri, sampai benar-benar mikirin hal-hal yang nggak perlu aku pikirin sebenarnya. Tapi karena aku nggak bisa, itu kadang-kadang aku pasrah sendiri guys dengan keadaan gitu. Jadi karena ya capek juga mikirin hal-hal kecil yang nggak mungkin terjadi, tapi terus terngiang-ngiang di otak aku gitu. Jadi terkadang ya udah dah, mungkin emang kayak gini gitu. Jadi terkadang lebih pasrah. Next, tipe selanjutnya yaitu tipe pencemas. Nah, jadi orang introvert dengan tipe pencemas ini kadang-kadang ngerasa canggung ketika ada di seputaran orang banyak. Jadi tipe yang seperti ini ketika berada di orang banyak, dia itu benar-benar mikir 2 kali untuk melakukan sesuatu, untuk berbicara sesuatu terhadap orang banyak. Karena dia sangat-sangat takut ketika dia melakukan sesuatu itu dan ternyata sesuatu yang dia lakukan itu benar-benar berakibat dan salah dan fatal terhadap orang banyak. Jadi benar-benar tipe yang pencemas, introvert pencemas ini benar-benar menguras tenaga ketika berada di antara orang banyak gitu guys. Jadi benar-benar berpikir 2 kali atau bahkan ribuan kali untuk melakukan sesuatu. Next guys, yaitu tipe yang terakhir yaitu tipe pengendali. Nah, jadi bagi kalian nih yang orang introvert yang masuk ke dalam tipe pengendali, itu adalah orang-orang yang biasanya memikirkan segala sesuatu yang bakal diputuskan. Jadi sebelum dia itu ngambil keputusan, dia tuh selalu mikir ribuan kali apakah keputusan yang dia buat itu benar-benar membuat dia nyaman dan tenang ketika menjalaninya atau bahkan sebaliknya. Jadi benar-benar berusaha untuk mikir ribuan kali saat mengambil keputusan. Nah, seperti yang tadi aku bilang bahwa orang introvert dengan tipe pemikir itu setiap ngambil keputusan pasti selalu mikir ribuan kali. Nah, untuk masa depannya sendiri, orang introvert itu sangat semangat guys. Apalagi kalau membahas pokoknya segala sesuatu ngomongin tentang masa depan, pasti orang introvert itu sangat bersemangat. Tapi kalau udah ngambil keputusan tentang masa depan, dia itu selalu berpikir berulang-ulang kali, bahkan sampai ribuan kali. Karena kalau sekalinya dia ngambil keputusan, dia itu pengen memastikan keputusan yang dia ambil itu benar-benar nyaman untuk kehidupannya di kemudian hari guys. Next guys, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian sebuah fakta tentang orang introvert yang juga aku sering alami gitu. Jadi kalau orang introvert ketemu sama orang yang extrovert, kadang itu ada jarak guys. Dan bahkan kalau orang yang belum kenal dengan orang introvert, pasti orang yang belum kenal itu langsung beranggapan, ih kok sombong banget ya. Nah, sebenarnya orang introvert itu nggak suka basa-basi guys. Jadi dia itu suka yang langsung to the point. Karena kalau basa-basi itu tuh sama seperti yang tadi, itu tipe cemas. Jadi dia itu sangat takut akan kelakuan ataupun pembicaraan yang dia bakal lontarkan. Jadi dia takut apa yang dia lakukan itu bakal nyakitin orang yang baru pertama kali dikenal ataupun yang baru ketemu orang banyak gitu. Jadi bener-bener dipikirin banget sehingga itu ada gap gitu, ada jarak gitu antara orang introvert dengan orang yang baru dikenal gitu ya. Jadi kalau kalian itu beranggap orang introvert itu sombong, itu sebenarnya salah guys. Jadi kalian maklum atau lebih dimaklumi lah, karena orang introvert emang seperti itu, cemas akan apa yang dia lakukan. Jadi dia tuh lebih mikirin resiko yang bakal terjadi kalau dia itu ngelakuin sesuatu. Jadi bener-bener dipikirin banget gitu, karena takut mengambil sebuah atau melakukan sesuatu yang salah di kemudian hari. Nah, fakta selanjutnya yang perlu kalian ketahui dari sisi orang introvert itu adalah orang yang memiliki fokus yang sangat tinggi guys. Apalagi dia kalau berada di keramaian atau di kerumunan orang banyak, karena ketika dia berada di sana, dia itu benar-benar fokus untuk menenangkan dirinya, fokus untuk mengeluarkan energi yang dia punya, supaya energi yang dia punya itu bermanfaat ketika dia ngomong ataupun berperilaku ataupun mengambil keputusan. Sama seperti yang tadi aku bilang, orang introvert itu benar-benar dipikirin banget apa yang bakal dia utarakan, apa yang bakal dia katakan, dan apa yang bakal dia ambil keputusannya, karena itu benar-benar menyangkut tentang dirinya, tentang kenyamanan dirinya nanti setelah dia melontarkan segala sesuatunya gitu. Karena kan dia terbiasa sendiri ya, terus dia ketemu orang banyak. Nah, jadi dia tuh butuh penyesuaian agar dia bisa diterima di orang banyak. Nah, agar bisa diterima dengan baik di orang banyak itu, maka dia harus melakukan segala sesuatunya yang baik. Dan untuk memperlihatkan yang baik gitu ya, jadi dibutuhkan energi yang sangat besar gitu. Makanya orang introvert ketika dia itu sudah kumpul dari orang-orang banyak, dia itu pasti membutuhkan waktu untuk sendiri gitu ya, untuk mengembalikan energi yang telah ia habiskan saat ia kumpul dengan orang-orang banyak gitu. Jadi itu juga yang aku alamin guys. Jadi benar-benar apa yang bakal aku utarakan, apa yang bakal aku lakukan itu dipikirin banget. Takutnya nanti apa yang kita omongkan atau apa yang kita lakukan itu menyakiti orang yang baru pertama kali kita kenal gitu ya. Jadi bukan sahabat nih, tapi orang yang baru kita kenal. Jadi image pertama kita bakal dilihat gitu. Nah, beda halnya kalau dengan sahabat, keluarga atau teman terdekat, itu mah kita bisa basa-basi di sana. Orang introvert bakal bener-bener all out, bakal ngeluarin segala sesuatu yang dia rasain kepada sahabat atau teman dekatnya atau bahkan dengan keluarganya gitu guys.
Nah, jadi sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan kalian bisa lihat apakah diri kalian itu introvert atau extrovert atau ambivert. Jadi kalian bisa lebih gimana ya, ngeliat kepribadian kalian dan langkah apa yang bakal kalian lakukan untuk menjadikan diri kalian itu bisa diterima di orang banyak dan jangan buat kesalahan yang tidak baik di masyarakat. Oke? Jadi sekian dulu.